Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan selamat siang teman-teman. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari psikologi umum. Tema yang pertama terkait dengan sejarah dan ruang lingkup psikologi. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu terkait dengan definisi atau pengertian dari psikologi. Jadi, psikologi ini berasal dari bahasa Yunani ya. Asal katanya adalah psyche dan logos. Psyche artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi, secara bahasa atau secara etimologi, psikologi ini didefinisikan sebagai ilmu jiwa. Nah, karena jiwa ini sifatnya adalah abstrak atau tidak nampak, jadi yang dipelajari adalah manifestasi dari jiwa itu sendiri atau wujud atau gejala dari jiwa itu sendiri. Apa itu gejala dari jiwa atau wujud dari jiwa? Wujud dari jiwa adalah perilaku ya. Jadi, psikologi secara bahasa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Selanjutnya, definisi psikologi secara terminologi atau secara istilah. Jadi ada banyak sekali tokoh atau ilmuwan yang mendefinisikan psikologi ya. Masing-masing ilmuwan mendefinisikan psikologi secara berbeda, tapi pada dasarnya garis besarnya adalah sama. Menurut Waite and Travis, psikologi ini didefinisikan sebagai the scientific study of behavior and mental process and how they are affected by organism, physical state, mental state, and environment. Jadi psikologi ini adalah kajian saintifik atau kajian ilmiah mengenai perilaku dan proses mental dan bagaimana mereka atau behavior and mental process ini disebabkan oleh keadaan psikis, keadaan fisik organisme atau individu, kemudian keadaan mentalnya dan lingkungannya. Jadi psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku dan proses mental ya. Menurut Woodward, psikologi ini didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai aktivitas individu ya, aktivitas atau perilaku atau kegiatan ya. Kemudian menurut J.S. Ross, psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan motifnya. Motif itu adalah faktor pendorongnya ya. Selanjutnya, menurut Laura King, psikologi adalah kajian ilmiah mengenai perilaku dan proses mental. Jadi, dari keempat tokoh ini hampir sama ya. Psikologi secara terminologi adalah kajian yang sifatnya ilmiah mengenai perilaku dan proses mental. Selanjutnya, ini sejarah lahirnya psikologi ya. Kapan sih psikologi itu muncul? Di abad keempat dan 5 sebelum Masehi, ini filsuf ya, bapak filsafat namanya adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles mendebat atau mengkaji atau berpikir mengenai hakikat pikiran dan perilaku serta hubungan antara pikiran dan tubuh. Jadi sebenarnya sudah lama sekali ya, jauh sebelum Masehi ini pemikir-pemikir sudah mulai berpikir, kemudian mengkaji mengenai apakah antara pikiran dan tubuh itu ada hubungan, kemudian apa sih hakikat pikiran itu atau hakikat jiwa itu sebenarnya apa gitu. Kemudian psikologi diakui sebagai ilmu tersendiri di abad ke-19 Masehi ya.
karena sebelumnya psikologi ini masih bergantung pada induknya ilmu yaitu filsafat. Jadi kajian mengenai psikologi itu sudah lama sekali dikaji, namun psikologi diakui sebagai ilmu tersendiri itu di abad ke-19. Perkembangan selanjutnya ada perbedaan antara ilmu jiwa dan psikologi. Jadi semakin berkembang, kemudian akhirnya mengalami perbedaan ya antara ilmu jiwa dan psikologi. Kemudian psikologi membatasi diri pada hal-hal yang sifatnya ilmiah. Ilmiah itu berarti yang bisa indera ya, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba kayak gitu. Sedangkan ilmu jiwa itu dia sifatnya abstrak ya, atau objeknya sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat secara langsung atau secara nyata. Psikologi tidak mempersoalkan jiwa, tetapi yang dikaji adalah gejala kejiwaannya atau manifestasi atau wujud dari jiwa itu sendiri. Apa wujud dari jiwa? Yaitu perilaku ya. Lahirnya psikologi ditandai berdirinya laboratorium psikologi yang pertama di Jerman pada tahun 79, yang mendirikan adalah Bapak William Wundt. Makanya Bapak psikologi itu yang dikenal adalah William Wundt. Selanjutnya, fungsi psikologi. Sebenarnya apa sih fungsi kita mempelajari psikologi, atau psikologi itu berfungsi sebagai apa? Yang pertama, fungsi deskripsi, kemudian yang kedua fungsi prediksi, kemudian yang ketiga fungsi mengendalikan. Yang pertama dulu ya, deskripsi atau menggambarkan. Jadi psikologi itu memiliki fungsi yang pertama adalah deskripsi atau menggambarkan. Contohnya misalkan psikologi ini bisa menggambarkan mengenai karakter atau kepribadian atau sifat seseorang. Misalkan si Bagus itu yang bagaimana sih, atau si Bagus itu siapa sih? Oh, Bagus itu dia anaknya yang misalkan dia itu pendiam, pemalu, namun kalau sudah akrab dia akan banyak bercerita secara mendetail dan mendalam kayak gitu. Meskipun pemalu, tapi dia itu bertanggung jawab loh. Ketika diberikan tugas-tugas, maka dia akan segera menyelesaikannya dengan baik. Nah, jadi itu hasil observasi saya atau hasil pengamatan saya, si Bagus seperti itu orangnya. Jadi yang pertama fungsinya adalah deskripsi atau menggambarkan. Kemudian setelah menggambarkan, fungsi yang kedua adalah memprediksi ya, memprediksi. Oh itu si Agus, iya yang itu gitu. Kalau dia pemalu, jadi saya bisa memprediksikan, oh jadi nanti kalau si Agus ini ketemu orang baru atau teman baru, pasti dia akan diam kayak gitu ya, enggak ngajak ngobrol duluan. Nah, kita bisa memprediksikan perilaku si Agus ya, karena kita sudah mengetahui deskripsinya seperti apa. Misalkan contoh lain misalkan ada anak yang hiperaktif kayak gitu ya, di sekolah atau di SD ada anak yang hiperaktif. Deskripsi anak hiperaktif itu bagaimana sih, gambarannya seperti apa? Dia itu nggak bisa diam kayak gitu, kemudian lari-lari, kemudian kurang bisa fokus. Gambarannya seperti itu ya, anak hiperaktif. Prediksinya seperti apa? Jadi karena dia memiliki gambaran tingkah laku seperti itu, saya bisa memprediksikan kalau dia diberikan materi atau pelajaran yang membutuhkan tingkat fokus yang tinggi atau konsentrasi yang tinggi, atau pelajaran yang meminta dia untuk tenang, duduk dengan sopan kayak gitu, maka dia
nggak bisa mengikuti pelajaran yang sifatnya seperti itu gitu. Nah, jadi kita bisa memprediksikan perilaku seseorang. Nah, fungsi yang ketiga yaitu mengendalikan ya. Kalau sudah tahu deskripsinya, kemudian bisa memprediksi, makanya kita bisa mengendalikan atau mengontrol perilaku tersebut. Contoh misalkan yang tadi ya, si Agus tadi ya, dia deskripsinya orang yang pemalu, maka saya bisa memprediksikan bahwa ketika dia dihampiri seseorang atau ketemu seseorang yang baru yang belum dia kenal, maka dia akan cenderung untuk diam kayak gitu ya, diam, tidak mengajak ngobrol duluan. Tapi saya ingin tahu lebih dalam tentang si Agus tadi. Jadi saya akan mendekati pelan-pelan, kemudian saya senyum dulu, kemudian saya ngajak ngobrol yang salam, mengajak kenalan dulu gitu. Jadi bisa dikendalikan. Selanjutnya, psikologi sebagai ilmu memiliki ciri-ciri yang pertama, objek yang dikaji ini sifatnya material dan formal. Jadi objek kajiannya sifatnya nyata, bisa dilihat kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki sistematika yang teratur sebagai hasil pendekatan terhadap objek. Jadi ketika kita memiliki ingin mendalami atau ingin meneliti objek tertentu ya, dalam kajian psikologi itu memiliki sistematis ya, jadi runtut, ada prosedurnya kayak gitu ya. Tadi misalkan ada anak yang hiperaktif tadi ya, ada anak yang hiperaktif, kemudian kita mau menggali lebih dalam atau mempelajari lebih dalam apakah anak tersebut bagaimana ya cara kita agar dia bisa agar dia bisa menerima materi pelajaran matematika kayak gitu ya dengan berhasil gitu. Nah, sebelum ke sana, kita yang pertama kita melakukan asesmen dulu atau melakukan penelitian awal dulu. Misalkan kita melakukan observasi dulu, pengamatan atau misalkan tes ya, tes psikologi yang terkait dengan fokus, tingkat fokusnya seperti apa, kemudian hiperaktifnya sedang atau tinggi. Nah, ada langkah-langkah awal sebelum kita mendekati objek yang mau kita pelajari. Jadi ada sistemnya ya, sistematisnya ya. Kemudian yang ketiga, psikologi ini memiliki riwayat dan sejarah tertentu yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi munculnya psikologi secara belum terakui ya, meskipun belum terakui, sebenarnya di zaman sebelum Masehi sudah ada bahasan mengenai pikiran, perilaku, hubungan keduanya ya, hubungan antara jiwa dan tubuh. Kemudian setelah itu baru diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi. Jadi memiliki riwayat atau sejarah tertentu. Kemudian psikologi sebagai ilmu juga memiliki metode pendekatan ya, atau metode penelitian ya. Jadi hasil kajian psikologi atau tema-tema psikologi atau teori-teori psikologi yang kita pelajari saat ini itu merupakan hasil penelitian yang ada metodenya ya, metode tertentu untuk menghasilkan suatu teori. Selanjutnya, ini tadi di awal sudah saya jelaskan ya bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Karena jiwa sifatnya abstrak, jadi yang kita pelajari adalah manifestasi dari jiwa itu sendiri, yaitu perilaku. Nah, perilaku yang seperti apa sih yang menjadi objek studi atau objek kajian dari psikologi? Yang pertama, perilaku tersebut sifatnya adalah kasat mata.
kasat mata. Contohnya tadi ya, anak yang hiperaktif perilakunya tidak bisa diam, kemudian anak yang misalkan berperilaku agresif kayak gitu ya, mencubit temannya, atau misalkan berbicara kasar pada temannya, itu semua kan terlihat ya, meskipun penyebabnya mungkin tidak dapat diamati secara langsung. Jadi kenapa sih anak itu nggak bisa diam, anak itu beraktif, kenapa sih berperilaku seperti itu? Mungkin salah satu penyebabnya adalah di struktur otaknya kayak gitu ya. Struktur otak kan nggak kelihatan ya secara langsung. Kemudian perilaku itu mengenal beberapa tingkatan. Jadi dalam psikologi perilaku itu ada tingkatannya ya. Ada perilaku yang sederhana dan stereotip, misalkan gerakan refleks, kedipan mata, kerutan dahi, yang sederhana, kedipan mata, kerutan dahi, kemudian gerakan refleks kayak gitu ya. Dan ada pula perilaku yang nggak sederhana atau kompleks. Contohnya adalah perilaku sosial manusia, seperti perilaku individu, perilaku menolong kayak gitu ya. Itu salah satu contoh perilaku yang kompleks. Kenapa? Karena ada banyak sekali faktor-faktor atau motif atau alasan yang menjadikan orang tersebut melakukan tindakan menolong kayak gitu ya. Nah, ini salah satu contoh perilaku yang sifatnya kompleks. Kemudian perilaku bervariasi menurut jenis klasifikasinya. Jadi dalam psikologi perilaku itu dibagi menjadi 3 ya klasifikasinya. Ada perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Perilaku kognitif seperti berpikir, kemudian mengingat, kemudian problem solving, menganalisa. Berpikir termasuk dalam kategori perilaku ya kalau menurut kajiannya psikologi. Kemudian afektif atau sifat juga termasuk jenis perilaku. Dan psikomotorik yang terkait dengan gerakan, berjalan, kemudian menendang, kemudian berperilaku agresif kayak gitu. Masing-masing merujuk pada sifatnya yang rasional, emosional, dan gerakan fisik dalam berperilaku. Yang keempat, jadi perilaku sebagai objek kajian psikologi. Ada perilaku yang sifatnya disadari dan tidak disadari. Perilaku yang disadari misalkan berjalan, kemudian berbicara, kemudian berpikir. Ada yang enggak disadari ya, seperti kita melamun ya. Melamun itu kalian sadar nggak? Kalau sadar berarti termasuk perilaku yang disadari ya. Kalau misalkan otomatis kayak gitu ya, jadi itu termasuk perilaku yang tidak disadari. Misalkan apalagi ya, kadang kita karena terlalu seringnya kita melewati jalan tersebut waktu sekolah ya, sekolah di SMA 3 tahun lewat jalan itu terus, akhirnya kita nggak mikir dan nggak sadar, tiba-tiba kita sudah belok aja, belok ke kiri, belok ke kanan, lurus, belok ke timur kayak gitu. Nah itu kalau sudah nggak disadari termasuk jenis perilaku yang alam bawah sadar kayak gitu ya. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi. Berdasarkan objek yang dipelajari, psikologi dibedakan menjadi 2, psikologi yang mempelajari manusia dan psikologi yang mempelajari hewan. Jadi perkembangan dari ilmu psikologi ini ya, yang awal sekali yang dibahas, yang dikaji mengenai jiwa, kemudian pikiran dan lain sebagainya, kemudian berkembang dan psikologi ini memfokuskan pada manifestasi dari jiwa atau bentuk nyata dari jiwa, yaitu perilaku. Nah, kemudian berkembang aliran-aliran psikologi, salah satu alirannya
atau perspektifnya, mereka tokoh-tokoh tersebut ada yang penelitiannya itu menggunakan hewan kayak gitu. Maka psikologi dibagi berdasarkan objek ya, objek penelitiannya. Ada psikologi yang mempelajari manusia dan psikologi yang mempelajari hewan. Nah, tapi pada perkembangannya untuk saat ini yang paling banyak berkembang adalah yang mempelajari manusia. Kenapa? Ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmu psikologi, ada yang hasil penelitian yang menggunakan hewan ternyata tidak bisa digeneralisasikan atau diterapkan pada manusia ya, tingkah laku manusia ya, perilaku manusia, karena pada dasarnya memang beda banget ya antara hewan dan manusia. Namun juga ada hal-hal yang sama sih. Kemudian psikologi manusia ya, cakupan yang luas menyebabkan psikologi mengelompokkan dalam psikologi manusia, pengelompokan psikologi manusia atas dasar tujuannya. Psikologi ini dibagi menjadi dua, psikologi yang sifatnya teoritis dan psikologi yang sifatnya praktis. Kemudian atas dasar objek yang dipelajari, psikologi manusia ini dibedakan menjadi dua, psikologi umum dan psikologi khusus. Ini ya, berdasarkan tujuannya, ada psikologi yang sifatnya teoritis dan ada yang sifatnya praktis. Yang teoritis, psikologi dipelajari dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu. Jadi peneliti-peneliti mengkaji psikologi atau melakukan penelitian itu tujuannya semata-mata untuk mengembangkan ilmu ya. Jadi ada banyak penelitian-penelitian yang ternyata tidak bisa diterapkan dalam lingkungan atau kehidupan manusia sehari-hari. Jadi murni hasil penelitiannya itu hanya untuk mengembangkan ilmu saja. Kemudian yang kedua, psikologi yang sifatnya praktis. Psikologi dipelajari dengan tujuan untuk kebutuhan yang praktis, khususnya untuk problem solving. Jadi misalkan di bidang pendidikan, di bidang industri, perusahaan, di bidang sosial, ada suatu permasalahan. Nah, kemudian peneliti atau ilmuwan psikologi melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut yang tujuan utamanya untuk memecahkan permasalahan yang ada. Itu namanya psikologi praktis. Misalkan di dunia pendidikan ternyata guru kelas 5 SD misalkan, ternyata di kelas 5 ini banyak sekali murid-murid yang motivasi belajarnya rendah karena misalkan saat ini sedang pandemi dan belajarnya di rumah masing-masing, tidak terpantau. Nah, ini salah satu problem dari guru ya. Wah, padahal tuntutan sekarang ini di dunia pendidikan itu sangat tinggi ya. Misalkan anak kelas 5 harus memahami tema ini dan lain sebagainya. Tapi anak-anak nyatanya yang jadi saat ini motivasi belajarnya rendah. Nah, apa yang bisa dilakukan atau apa solusinya? Nah, kita bisa meneliti lebih jauh, mempelajari lebih jauh penyebabnya apa dan kemudian memberikan solusi. Itu berarti termasuk contoh psikologi yang sifatnya praktis ya. Jadi untuk kebutuhan memecahkan permasalahan. Jadi hasil penelitiannya itu selain untuk mengembangkan ilmu juga bisa memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya objek yang dipelajari psikologi umum. Tadi ini ya, psikologi dibagi menjadi dua, ada psikologi umum dan psikologi khusus ya. Yang kita pelajari selama 1 semester ke depan ini adalah psikologi umum ya. Nah, psikologi umum ini yang dipelajari adalah
aktivitas psikis manusia yang tercermin dalam tingkah laku pada umumnya, khususnya pada manusia dewasa yang normal dan yang berkultur atau tidak mengalami isolasi. Jadi jadi yang kita bahas di psikologi umum itu adalah tingkah laku manusia pada umumnya ya, yang normal dan yang manusia dewasa tidak mengalami isolasi. Contohnya misalkan kepribadian kayak gitu ya. Yang kita pelajari di psikologi umum ada kepribadian secara umum, kemudian kecerdasan secara umum, kemudian perkembangan manusia secara umum, kemudian emosi secara umum itu seperti apa. Nah, itu dipelajari di psikologi umum. Psikologi umum memandang manusia seakan-akan terlepas dalam hubungan dengan manusia maupun fenomena yang lain. Selanjutnya ada psikologi khusus. Yang dipelajari di psikologi khusus ini mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas psikis manusia. Hal-hal yang sifatnya khusus yang menyimpang dari yang dibicarakan di psikologi umum. Jadi tadi ya, kalau misalkan psikologi umum pelajari kepribadian orang pada umumnya ya, kepribadian orang yang normal kayak gitu. Nah, ada yang kepribadian yang normal itu yang bagaimana? Yang kita memiliki kepribadian tunggal. Nah, yang sedangkan yang abnormal atau misalkan ada seseorang yang memiliki kepribadian ganda itu nggak dipelajari di psikologi umum, tapi dipelajari di psikologi khusus. Contoh selanjutnya misalkan di psikologi umum kita mempelajari tentang kecerdasan orang pada umumnya. Pada umumnya orang-orang itu memiliki taraf intelijensi misalkan sekitar 80 sampai 110. Nah, ada orang-orang tertentu yang dia memiliki taraf intelijensi sangat tinggi dan sangat rendah. Itu juga nggak dipelajari di psikologi umum ya. Ada anak berkebutuhan khusus, misalkan dia cerdas banget, jenius kayak gitu ya, memiliki bakat-bakat tertentu, itu nggak dipelajari di psikologi umum ya, tapi dipelajari di psikologi khusus. Sebaliknya kecerdasan dia itu diajak mikir lama banget ya gitu ya, itu kan berarti kan taraf kecerdasannya rendah, misalkan lemah mental, idiot dan sebagainya, itu dipelajari di psikologi khusus. Psikologi khusus berkembang terus sesuai bidang peranan psikologi, sehingga psikologi khusus sifatnya lebih bersifat praktis dan aplikatif. Jadi misalkan ada permasalahan-permasalahan khusus ya, misalkan ada dalam suatu lingkungan atau suatu lingkungan sosial, ada salah satu individu yang dia itu mengalami dia nggak berani berbicara dengan orang lain, mengalami terisolasi kayak gitu ya. Nah, itu bagian dari psikologi khusus ya. Artinya orang yang seperti itu diapain kayak gitu, aplikasinya diberikan intervensi apa gitu, itu dipelajari di psikologi khusus. Nah, ini macam dari psikologi khusus banyak sekali ya. Yang pertama adalah psikologi konseling dan klinis. Contoh yang klinis yang tadi saya sebutkan ya, misalkan abnormal dalam kepribadian, memiliki kepribadian ganda, kemudian memiliki gangguan emosi kayak gitu ya, kemudian gangguan afeksi, kemudian ada lagi misalkan abnormalitas dalam kognitif kayak gitu, itu dipelajari di psikologi klinis. Kemudian ada psikologi eksperimen.
Insya Allah dipelajari di semester agak akhir ya, semester 6 kalau nggak salah. Psikologi yang mengkhususkan pada penelitian-penelitian yang sifatnya adalah eksperimen. Eksperimen itu kita memberikan perlakuan ya. Jadi misalkan ada ada objek atau subjek penelitian kita mengalami atau dia keadaannya seperti ini, kemudian kita kasih perlakuan tertentu agar misalkan motivasinya rendah, kemudian kita kasih treatment tertentu atau konseling tertentu atau terapi tertentu atau pelatihan tertentu, sehingga yang terjadi ternyata motivasinya tinggi, menjadi naik. Nah, itu adalah psikologi eksperimen ya. Kita melakukan penelitian dengan memberikan perlakuan tertentu. Yang ketiga ada behavioral neuroscience. Jadi psikologi yang dia objek kajiannya berhubungan dengan neuroscience atau sistem syaraf ya. Hampir sama dengan biopsikologi. Kemudian ada psikologi perkembangan. Jadi nanti semester 2 kalian akan mempelajari mengenai perkembangan manusia ya. Sejak dari lahir bayi sampai sampai lansia ya. Jadi perkembangan fisiknya seperti apa, motoriknya seperti apa, perkembangan emosinya bagaimana, kognitifnya bagaimana, kepribadiannya bagaimana, itu dipelajari di psikologi perkembangan. Kemudian ada psikologi sosial. Jadi ternyata perilaku manusia ketika sendiri dan ketika dengan orang banyak itu ternyata cenderung berbeda gitu ya. Misalkan ada anak SD gitu ya, kalau disuruh maju sendiri dia nggak berani, malu, takut kayak gitu. Ya sudah, maju rame-rame gitu, bertiga atau berempat atau berlima, dia menjadi berani. Berbeda ya ketika dia sendiri dan ketika dengan orang banyak. Contohnya lagi misalkan remaja itu ya, remaja kalau berantem sendiri nggak berani ya gitu, tapi kalau keroyokan dia menjadi semakin agresif, semakin liar, semakin berani dan lain sebagainya. Nah, makanya ternyata nggak konsisten orang sendiri dan ketika berada dengan orang banyak perilakunya itu ternyata nggak sama. Makanya dikaji sendiri dalam psikologi sosial. Selanjutnya ada psikologi kepribadian. Ini cabang psikologi yang dia mengkhususkan pada kajian-kajian mengenai kepribadian manusia ya. Ini biasanya dipelajari di semester 2 kalau nggak 3, jadi lebih mendalam lagi terkait dengan kepribadian manusia, macam-macam kepribadian, dimensi dari kepribadian, perkembangan kepribadian. Kemudian yang ketujuh ada psikologi kesehatan, ada psikologi komunitas, ada psikologi sekolah dan pendidikan. Nah, ini fokus pada pendidikan ya. Jadi bagaimana agar peserta didik itu bisa sukses dalam proses dalam belajar mengajar, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan itu sukses kayak gitu. Apakah kesiapan anak dalam belajar, kemudian intelijensinya, dukungan orang tua, faktor pendukung lain, misalkan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Kemudian ada psikologi industri. Ini mengkaji cabang psikologi yang dia memfokuskan pada perilaku manusia dalam ranah dunia kerja. Ternyata ketika sendiri dan perilakunya ketika di dunia kerja juga kadang tidak sama gitu ya. Contoh misalkan si Bagus tadi ya, dia tuh sebenarnya di rumah itu pemalu, nggak banyak omong kayak gitu ya, introvert lah. Kemudian ternyata ketika di tempat kerja, karena dia bekerja sebagai marketing di misalkan di
bank kayak gitu. Makanya dia menjadi ketika di dunia kerja dia menjadi ramah, supel bergaul, kemudian banyak bicara, karena itu adalah salah satu tuntutan dia sebagai marketing agar semakin banyak nasabahnya kayak gitu ya. Jadi yang dipelajari di sini motivasi kerja, kemudian sikap kerja, kemudian apalagi ya perbedaan kepribadian dalam dunia kerja, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Insya Allah kalian akan belajar di semester 3. Kemudian ada psikologi lingkungan, ada psikologi lintas budaya. Contohnya misalkan kalau psikologi lingkungan ya, psikologi lintas budaya. Contoh misalkan ternyata tingkat kelekatan atau kedekatan antara anak dan ibu atau anak dan orang tua di Jawa dan di luar negeri, misalkan di Amerika itu nggak sama kayak gitu. Kalau di Jawa atau di Indonesia, anak itu, bayi itu biasanya tidurnya di sebelah ibunya kayak gitu ya. Kalau di Amerika atau di Barat biasanya bayi sudah tidur di ranjang sendiri. Nah, kayak gitu nantinya akan membentuk kelekatan yang berbeda ya. Jadi tingkat kedekatan antara orang tua dan anak di Jawa dan di luar negeri berbeda. Jadi berbeda-beda karena ini ya budayanya berbeda. Kalau psikologi lingkungan contohnya misalkan perilaku individu ternyata juga dipengaruhi oleh lingkungan. Misalkan ya saya tinggal di desa gitu ya, anak-anak atau manusia individu yang tinggal di desa rata-rata dia tingkat agresifnya rendah kayak gitu ya, terus ramah, berbeda dengan di kota. Karena misalkan di lingkungan kota sifat lingkungannya karena panas, kemudian juga lalu lintasnya padat, orang-orangnya banyak yang nggak dikenal, akhirnya membentuk perilaku yang berbeda-beda ya, berdasarkan lingkungannya. Selanjutnya pendekatan dalam psikologi ya. Di awal munculnya psikologi ada dua aliran besar yang muncul. Yang pertama adalah strukturalisme yang dipelopori oleh William Wundt, bapak psikologi. Kemudian yang kedua ada aliran namanya fungsionalisme. Tokohnya adalah William James. Kemudian seiring berkembangnya ilmu psikologi, kemudian muncul aliran yang baru dalam psikologi. Ada ini yang pertama pendekatan biologi, kemudian ada behavioristik, kemudian psikodinamika, humanistik, kemudian ada pendekatan kognitif, evolusioner, dan sosial budaya.